Apa kabar kalian semua? Halo teman-teman. Jadi sekarang aku tuh pengen ngomongin game Genshin Impact. Kalau kita pikir-pikir sekarang udah berapa tahun ya game Genshin Impact tuh? Kalau nggak salah udah hampir 5 tahunan gak sih, kayak dari sekitar 2020 gitu. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah game Genshin Impact itu beneran game bagus gitu? Soalnya gini deh, banyak banget dari dulu omongan ada nih game baru nih, Genshin Killer. Tapi sampai sekarang somehow entah kenapa Genshin masih hidup ya. Aku juga merasa wow, keren banget Genshin Impact. 5 year, it's a long time. Kalau misalnya kita ngomongin Genshin Impact, gak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin ceritanya gitu. Saking banyaknya cerita Genshin Impact yang udah 5 tahun ini, aku bingung gitu gimana cara ngerekap cerita dari Genshin Impact. Tapi gini, secara garis besar ceritanya itu tentang saudara yang mau nyari saudaranya yang lain. Entah itu kayak ngebantu Archon, mencegah kehancuran dunia, keliling negara, sama mengumpulkan waifu. Kayaknya quest utama dari Genshin Impact ini mengumpulkan waifu dulu, baru nanti adeknya ya. Kalau misalnya recap tadi itu kelihatan sederhana banget, aku minta maaf nih. Tapi kalau ngomongin ceritanya secara general in keseluruhan, menurutku ceritanya itu banyak yang oke gitu, terutama bagian yang Furina, bagian Archon Furina. Terus kalau kita ngomongin komunitasnya, komunitas dari Genshin Impact, aku sebenarnya agak ada mixed feeling gitu. Ya kadang komunitas Genshin itu ada bagus ya, kayak misalnya berbagi tips, itu habis itu ngomongin ceritanya, atau bahkan kayak beberapa fansnya juga mengkritik gamenya gitu. Bahkan ada juga kadang-kadang orang-orang yang berbagi build ya, kalau misalnya kalian ngomongin fandomnya Genshin Impact. Dan namanya juga game yang udah hampir 5 tahun lah ya, pasti banyak aja lah orang-orang itu gabung. Dan gak mungkin semua orang dalam komunitas Genshin Impact itu baik semua kan. Dan ujung-ujungnya ya pasti ada juga yang toxic. Tapi aku berharap yang toxic itu lama-lama agak berkurang gitu. Tapi diantara itu semua, menurutku orang-orang Genshin itu paling asik kalau ketika mereka ngomongin meme. Sumpah, kalau mereka ngomongin meme itu kayak peak banget. Ada banyak beberapa meme Genshin yang menurutku sendiri lucu. Bombardiro Crocodilo, Furinella Lemonella. Sekarang kita langsung aja ngomongin buat update 5.6 yang menurutku itu adalah salah satu update yang cukup menarik, terutama buat para sepuh-sepuh gitu, atau mungkin orang yang udah pensi terus tiba-tiba mau balik lagi. Kenapa sih update 5.6 ini menarik? Karena menurutku dari cerita ya, yang dimana sekarang itu kita kembali ke Mondstadt. Mondstadt itu area dimana di awal-awal kita main dulu, waktu cupu, waktu nggak ngerti apa-apa, ya itu jelas itu. Jadi kayak dari awal banget, kota awal. Dan menurutku di update yang ini tuh ngasih kayak nostalgia gitu, nostalgia tipis-tipis. Nah betul, main ke Mondstadt itu berasa pulang ke rumah. Aku ngerasa kayak gitu juga, dan emang ngasih kesan nostalgia gitu, tipis-tipis. Terus habis itu kedua nih, yang menarik dari update 5.6 itu menurutku meme-nya. Ya, kalian kalau misalnya dapat referensi meme-nya, kemungkinan kalian tahulah bakal dapat gitu lucunya di mana. Di update sekarang itu ada karakter yang namanya Escoffier atau Escoffier. Dia ini beneran chef. Ya beneran chef, bukan chef kayak aku yang menggoreng sesuatu di internet, tapi ini beneran kayak chef, beneran chef. Tapi meskipun dia chef ya, tapi ada banyak tapinya gitu. Kalau misalnya kalian ngedengerin voice aktornya si Escoffier, yang terutama yang British itu, yang bahasa Inggris. You thought cream of mushroom soup was ready to serve after 3.5 minutes on the stove. Kalau kalian ingat-ingat, siapa coba chef British yang terkenal dan suka marah-marah, terus mulutnya tuh pedes banget? Iya betul, kita biasanya ingatnya sama Mamang Gordon ya, Mamang Gordon Ramsay gitu. Kayak kau tahu gak sih meme idiot sandwich ya, kayak gitu tuh itu. Terus juga nama Escoffier ini juga mengingatkan aku dari referensi chefnya Prancis. Itu beneran chef namanya Escoffier juga, yang dimana dia itu bikin sistem dapur kayak militer gitu, jadi lebih disiplin. Nah jadi kalau misalnya kalian ngelihat gitu atau kalian ngedengar mulutnya Escoffier itu kayak begitu, ya gak usah heran ya, kemungkinan besar referensinya emang Gordon Ramsay gitu, Mamang Gordon yang kerjanya marah-marah mulu. Kalau misalnya kita mau nge-breakdown karakter Escoffier ini, dia ini adalah karakter bintang 5, yang dimana dia itu punya elemen S gitu, elemen Cyro kalau nggak salah namanya, dan itu senjatanya pole arm. Dan kalau misalnya dilihat-lihat, jujur cakep dan imut dan lucu banget. Kayak aku nggak bisa bohong, aku nggak bisa pungkiri kalau itu cakep. Yang dimana kalau misalnya kau lihat di trailernya, dia itu masak pakai ekor, itu kan lucu banget ya. Terus habis itu waktu dia marah-marahin orang, itu juga lucu. Terus habis itu kalau misalnya kau ngelihat karakter Escoffier itu, dia kan ya menurutku cukup menarik karena dia itu beneran chef. Yang dimana chefnya itu bukan cuma gimmick atau bukan cuma kepentingan lore doang, dia beneran bisa masak gitu. Dia masak bahan makanan itu tanpa bahan. Dia pakai skill, terus tahu-tahu dia bikin masakan dan masakannya ngasih buff.
Dan ini semua tuh kayak berbanding terbalik dengan Raiden Shogun, yang dimana dia itu gak bisa masak, atau misalnya kalaupun dia masak, masakannya itu setara sama limbah nuklir. Nah terus menurutku yang paling penting juga dari Escoffier, dia itu karakter yang sangat berguna. Karena karakter Escoffier ini sangat berguna untuk di on field atau off field. Kalau misalnya kau emang udah terbiasa sama tim Frozen atau tim Free Study, aku yakin dengan kehadirannya dia itu bisa membuat damage kalian itu jadi semakin kuat gitu. Dan pada dasarnya dia itu membuat performa tim kalian itu naik secara sangat signifikan. Dan aku berani bilang dia itu adalah salah satu karakter support yang paling penting, terutama untuk tim Cryo gitu. Dan kalau misalnya kau punya karakter Ayaka yang kayak di belakang sana, aku yakin kau butuh Escoffier gitu sebagai support atau sub DPS. Terus yang penting lagi dari Escoffier itu elemental burst ya, atau ultinya. Kalau misalnya kau pakai ultinya itu bisa dipakai buat nge-heal tim kalian. Jadi bisa dibilang karakter Escoffier ini bisa buat bertahan, bisa buat memperkuat serangan es atau Frozen kalian. Jadi kayak this person is so good lah. Dan kalau misalnya kalian udah gacha dan misalnya udah dapat juga Escoffier, yang harus kau lakukan adalah kau itu harus melawan boss yang namanya Secret Source Automation Overseer Device. Nah tujuannya kalian ngelawan boss itu tuh karena bahan-bahan materialnya Escoffier itu ada di situ. Jadi ya lumayan lah kalau kau mau farming, kalau kau mau cari-cari bahannya dia, silahkan mempercepat naik level. Tapi gini deh, tapi aku nggak mau bahas terlalu yang gimana-gimana soal teknisnya, karena sampai sekarang aku adalah penganut keyakinan di mana waifu itu lebih dari meta. Betul, jadi meta itu cuma sementara, tapi waifu itu selamanya. God damn. Terus habis itu sekarang kita bakal ngomongin cerita lah ya. Karena menurutku mau sebagus apapun gamenya, tapi kalau misalnya cerita yang gak bagus, menurutku agak kurang gitu. Dan sekarang di event story di 5.6 ada story yang namanya Paralogism, yang dimana ceritanya di sini kita kembali ke Mondstadt nih kan. Dan premis ceritanya itu tentang Albedo yang dituduh melakukan pembunuhan. Dan di sana dia juga dituduh melakukan penelitian yang gak etis. Albedo alkemis. Kita sama-sama tahu sebagai alkemis, tuduhan-tuduhan yang dijatuhkan kepada Albedo itu bisa dibilang berat banget. Kan gak lucu gitu kalau misalnya Albedo dituduh bikin anjing tapi bisa ngomong onisan. Nah terus di story ini kita tuh bakal dapat akses ke ruangan Albedo, yang dimana di sini kita nanti bakal jadi detektif dan kita akan bertugas untuk membuktikan kalau Albedo itu nggak bersalah. Nah jadi kau di sini tuh ngumpulkan beberapa bukti, jadi beneran kayak detektif gitu. Nanti ada kayak benang-benangnya, jadi nanti semua bukti itu akan menjurus ke satu hal, yang dimana ya kau bakal ketemu lah cerita-ceritanya sendiri. Kau silahkan mainkan sendiri kalau mau tahu. Bukan cuma itu doang ya, tapi di misi ini, di misi yang sekarang ini di 5.6, aku tuh ngerasa ada nostalgianya. Karena di misi sekarang ini kita itu bakal ketemu sama karakter-karakter OG yang ada waktu ketika di awal-awal Genshin pertama kali rilis. Kayak misalnya nanti kita ketemu Diluc, kita ketemu nanti sama Ember, nanti kita ketemu sama beberapa karakter itu, yang dimana kan sekarang kita udah jarang ketemu karena kita udah sibuk main di region lain. Dan sekarang di event yang sekarang kita bakal ketemu gitu. Gak cuma sampai sana, tapi di 5.6 ini kita ada banyak event-event lain, yang dimana semakin banyak event artinya adalah semakin banyak Primogem, ya kan? Kalau makin banyak Primogem, makin gampang dong buat kita ngegacha, ya kan? Apa yang kita butuhkan? Gacha, betul. Itu kenapa dengan mengerjakan misi yang ada di event, kita bakal dapat kesempatan untuk gacha dan kesempatan untuk mendapatkan Escoffier lagi. Terus beberapa eventnya itu, salah satu eventnya adalah event Whirling Waltz, yang dimana event ini kayak manage theme park. Terus habis itu ada banyak mini game, kayak ngelewatin rintangan, habis itu kayak ada nyusun domba gitu. Ini cukup menyenangkan gitu kan, daripada berantem mulu, mending bikin sesuatu yang tidak berantem lagi gitu. Terus habis itu ada misi Operation Downpour Simulation. Di event itu kalian bakal bertugas buat nyerang base musuh pakai monster. Sama nanti kalian bakal mempertahankan base juga. Basically kayak tower defense, tapi ya kalian bisa nyerang juga dan musuh juga bisa mengirimkan pasukan ke base kalian buat nyerang. Di sini kayak lebih gampang gitu kan kalau dipikir-pikir daripada berantem mulu gitu. Terus habis itu ada juga event co-op yang namanya Legend of Bless Cross Border Brawl. Ya eventnya co-op. Terus nanti di situ kalian bertugas untuk mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian mau ngisengin teman kalian atau mau jadi lebih kompetitif, di situ kalian bisa nyerang teman kalian sendiri. Kan selama ini kita nggak bisa ya sesama karakter itu kayak berantem gitu. Kalau sekarang kita bisa nih berantem sama teman sendiri. Jadi
menurutku event ini cukup oke lah kalau misalnya kau mau suka ngeganggu temenmu sendiri. Dan terakhir ada lagi nih satu sumber Primogem kita. Nama eventnya adalah Chronicle of Shifting Strata Games. Nah jadi event ini tuh bisa dijadikan sebagai tempat untuk kayak latihan gitu, buat ngetes komposisi tim kalian yang mana yang kira-kira bisa menjadi ultimate party. Jadi kau bisa susun tim sesukamu dan nanti kau bakal tahu tuh mana yang tim terbaik. Apalagi kalau sekarang ada Escoffier kan, kalian bisa cocok-cocokan tuh sama siapa. Terutama kalau kalian punya Ayaka, itu sekarang bakal kepake lagi tuh Ayaka tuh, percaya sama aku. Tapi jujur ya, aku nggak bohong sama sekali, aku nggak gimmick sama sekali. Menurutku update sekarang ini tuh kayak bisa jadi itu ngasih nostalgia ke para pemain sepuh, yang dimana mereka kan kayak dulu main Genshin sampai sekarang main Genshin udah 5 tahun. Jadi kayak nggak ada alasan lah buat nggak mainin update yang patch ini, terutama kalau kau mau mempertimbangkan storynya. Dan kalau misalnya kau mau Primogem lagi, silakan masukkan kode ini. Nanti kau bakal dapat 60 Primogem sama 5 adventure experience. Jadi kalau kurang top up. Nah setelah kau mendengar bacotanku tadi, kalau kau misalnya masih belum tertarik buat gacha Escoffier, ayo kita lihat gameplaynya. Kira-kira apakah beneran bagus atau enggak. Klik kanan seperti biasa menghindar, klik kiri mukul. Emang chef handal, dia berpikir tangan tidak boleh dipakai untuk memukul, karena tangan hanya dipakai untuk memasak. Jadi dia apa-apa pakai ekor, gadeng. Coba kita solo. Up to the freezer. No, my sword. A burst of flavor. Burst damage. Let me weave you a burst. A little amuse bouche. Yeah. The pinnacle of excellence. Up to the freezer. Ya. Sederhana ya. Ya itu adalah penampilan Escoffier terbaik yang bisa kulihatkan ke penonton. Aku sendiri masih got no clue really gimana cara pakainya, karena aku bukan technical guy. Ya aku lebih ke arah yang penting dia cakep, kupul gitu. Dan untuk sekarang itu aja dulu yepingku soal Genshin Impact. Dan kalau misalnya kalian mau ngebantu aku, kalian bisa download game Genshin Impact di link yang ada di deskripsi, atau bahkan yang ada di pin komen. Kalian bisa download di situ dan kalian bisa coba mainkan Genshin Impact dan masukkan kode yang tadi. Karena menurutku ya please lah, kalian kan bisa bantu aku, please bantu gitu. Dan kalau kamu tahu juga gamenya Genshin Impact ini bisa dimainkan di HP, PC, PS, bahkan di Xbox juga. Nah kalian udah puas kan sama bansosnya? Kalau udah puas, kalian komentar siapa waifu kalian yang lebih bagus daripada Hu Tao dan Furina. Menurutku Hu Tao dan Furina itu terbaik sih. Tapi sekarang ada posisi ketiga yang namanya Escoffier. Dang.